Lucu ya, bodinya Lisa Mariana yang sekarang guys ya. Cocok gak sih dia selingkuhan Bapak Ridwan Kamil? Kayaknya nggak cocok ya. Cocoknya buat daging kurban ya. Kan habis ini hari raya Idul Adha ya. Cocok kayaknya guys ya. Waduh. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini dia penampakan terbarunya Lisa Mariana yang diduga enong-enongnya RK. Ini penampakannya kalau dari belakang, kelihatan kan? Masa sih nggak kelihatan orang gede gini? Jadi banyak banget netizen yang shaming gitu kan? Kok bisa-bisanya gitu ya RK sama modelan sumo begini? Nggak terima di shaming, si Lisa ini langsung klarifikasi kalau katanya bodinya jadi segede gaban gini gara-gara dia ini seorang mama. Jujur nih, gue gak pernah mau shaming mama yang bodinya bengkak gara-gara ngandung, ngelahirin, apalagi sampai nyusuin. Karena bagi gue ini termasuk pengorbanan gitu ya. Dia rela kehilangan body goalsnya demi untuk membesarkan anaknya. Tapi ini gak berlaku buat enong-enong pasar malam. Akhirnya muncul juga itu gundiknya Pak RK. Baru tahu kenapa dia nggak berani muncul. Ternyata dia beda banget badannya. Beda banget. Gak body shaming lo ya, cuma yo kaget banget. Kata dia sih walaupun gede tapi dugong. Udah pada tahu belum? Dan yang bikin ngakak sumpah komen-komennya netizen. Ada yang bilang kayak apalah, kayak apa, tak post itu beberapa komen-komennya. Ya ampun. Ya mungkin itu juga menjawab kenapa dia baru sekarang ngomong kalau dia katanya punya anak dari Pak RK. Ya mungkin juga dia udah susah cari kerja, melihat mungkin tidak seperti dulu yang aduhai gitu bodinya. Jadi susah. Sementara kebutuhan banyak, utang juga banyak. Iya, kan dulu bodinya bagus ya. Banyak pria yang tertarik sama Lisa Mariana. Kalau sekarang bodinya seperti itu, mana ada lelaki yang mendekati dia ya. Sekarang Lisa Mariana kayak kebo, gak mungkin ada lelaki yang mau sama dia ya. Ya kemungkinan ya cuma suaminya yang mau ya guys ya. Oke, kita lanjut. Kalau sekarang ya bodinya jauh banget sama istrinya Pak RK. Aduh, nggak kelas lah. Bukan apple to apple kalau sama istrinya Pak RK. Sama istri sah. Jadi ya inilah menjawab kenapa sih baru muncul sekarang. Ya setelah dia pikir-pikir kok kebutuhan makin banyak, utang juga katanya banyak. Sementara kalau mau kerja kayak dulu, ya bodinya ini harus yang aduhai gitu. Aduhai. Kalau bodinya kayak sekarang ya susah. Orang sama istrinya Pak RK aja jauh. Ya jauh, bukan apple to apple lah kalau untuk dibanding-bandingkan. Enggak kelas gitu loh ya. Ya kalau dibandingkan sama istrinya Bapak RK ya, Bu Cinta ya, jauh banget kayak Banyuwangi ke Jakarta gitu ya, jauh banget. Jauh banget guys ya. Kelihatan aja dari tampilannya beda-beda. Terus kemudian dia kepingin anaknya diakuin sama Pak RK. Paling tidak dia pengen pengakuan, lalu kemudian dapat biaya lah dari Pak RK untuk anaknya. Ya walaupun secara hukum nggak ada kewajiban dari Pak RK. Dan ya misalkan hasil tes DNA bener, ya uruslah berdua lah, nggak usah ribut-ribut, ya kan? Astagfirullahaladzim, Lilis. Apa? Tadi mau manggil aku apa? Hah? Lilis? Manggil apa? Lalas Lilis. Awas ya, aku nggak mau ibu manggil aku dengan nama jelek itu. Namaku Lisa. Bangun tidur langsung lihat
scroll nih. Aduh, kalian udah lihat belum bentuk wajah ani-aninya Pak Ridwan Kamil? Kok yang kayak gitu disamakan dengan Bu Cinta Atalia? Aduh Tuhan, susah ya kalau namanya nafsu guys. Kalau memang benar ya ini terjadi dan memang betul ada hubungan. Tidak bermaksud body shaming, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Foto dan videonya sudah beredar luas di media sosial. Artinya siapapun boleh berkomentar. Nah, kayak begitu. Ya. Jadi kritikan pedas segala macam itu harus diterima dengan lapang dada. Karena bagaimanapun juga yang namanya pola pikir, pola tingkah laku dan sebagainya, apalagi ini adalah menyangkut nama besar seseorang yaitu Ridwan Kamil, menjadi sorotan pasti gitulah. Apalagi Menjadi sorotan. permainannya Ya. ini yang permainan kayak begini, perselingkuhan yang kok nggak masuk akal gitu loh. Kok ada orang kayak begini yang disukain sama orang? Tapi memang seperti itu namanya selera, ya kan? Kalau kita istilahnya benar ada perselingkuhan, di rumah itu dikasih makan enak, dikasih makan yang luar biasa. Dia sesekali ingin makan jajan di luar. Ya ini salah satunya gitu loh. Jajan di luar belum tentu makanan yang mewah kan. Bisa aja serabi, bisa aja dengan apa gitu kan. Atau bisa juga dengan gorengan kan gitu kan. Nah itu sesuatu yang mungkin di rumah tidak didapatkan. Nah itu istilahnya guys. Nah jadi kalian bisa menilai sendiri yang namanya hawa nafsu. Kalau kita sudah diliputi dengan itu, maka pikiran tidak akan benar-benar ada. Yang ada cuma bagaimana cara menikmati orang tersebut yang ada di depan kita. Jadi sifatnya sementara guys. Setelah itu lupa deh. Yang penting sudah menyalurkan dan membuang hasratnya dalam waktu itu. Paham kan maksud saya? Nah, Paham. jadi perempuan jangan murahan ya. Jadi wanita yang smart agar kita bisa mempunyai nilai jual yang tinggi, value yang bagus untuk harkat dan martabat kita dan anak-anak kita. Oke? Speechless aku. Gimana menurut kalian guys? Yuk kita komen di sini ya. Aduh seneng banget nih saya bangun tidur bisa mengomentari hal-hal yang membuat saya lucu dan tertegun gitu ya. Kok ada ya orang yang seperti ini disukain RK? Aduh. Kepu Akhirnya ya. terjadi perebutan tahta ani-aninya Pak RK. Aduh, yang satu yang kemarin rame, yang sampai sekarang masih rame, itu yang katanya punya anak dari Pak RK. Terus dia menuduh ada orang yang ya istilahnya membuka kebenaran, katanya kebenaran yang sesungguhnya bahwa itu sepertinya bukan anak Pak RK. Katanya orang itu juga ani-aninya Pak RK, cuman kalau si LM ini punya anak, si siapa itu satunya nggak tahu lah, aku lupa namanya, itu nggak punya anak dan dia pilih mendekati Bu Cinta. Waduh, kalau memang iya mau jadi gundik aja kok bangga gitu loh, kok ya kayak apa ya, suatu kebanggaan. Kalau kemarin tak bilang Pak RK itu apes ya, apesnya itu ya bertemu dengan ani-ani yang ini nggak mau diem, padahal namanya gundik ya harusnya diem. Cuman ya memang ini udah waktunya mungkin terbuka semuanya, karena memang sesuatu hal yang buruk, ya perselingkuhan itu serapat-rapatnya ditutupin itu pasti juga akan ketahuan juga. Nah mungkin ini saatnya. Nah ya sebaiknya ini himbauan untuk para gundik. Kalau mau ngomong, mau yang minta keadilan atau apa, coba dia tolong dipikirkan itu dari pihak keluarganya Pak RK, terutama istrinya dan anaknya. Mereka nggak salah apa-apa. Kalau kesalahannya di Pak RK, ya urusan aja sama Pak RK. Jangan menyakiti hati istrinya, apalagi anaknya juga ya. Terserah kamu mau minta keadilan atau apa, pikirkan sesama perempuan. Ya, jangan menyakiti perasaan istrinya, anaknya, mereka nggak ngerti apa-apa. Uruslah dengan yang bersangkutan dengan Pak RK. Nggak perlu rame-rame, nggak perlu, aduh. Dimana perasaan kamu bangga banget
jadi gundik gitu loh. Ingat loh, ya sesama perempuan itu tadi lah, kasihan lah istrinya Pak RK tuh nggak ngerti apa-apa. Terus kemudian anaknya juga. Jadi ya kalau mau jadi gundik ya terserah, tapi ya udah jangan nyakitin perasaan inilah Jangan nyakitin istrinya perasaan ya apa seseorang. anaknya tuh jangan nyakitin lah, udah urusan kamu urusan sama lakinya aja gitu sih. Penilaian aku guys tentang perselingkuhan yang terjadi seliweran yang lagi rameh ini ya kan. Kalian tim yang mana? Kalau aku sih tim Pak RK. Pak RK, biar gimana Tim pun Pak walaupun RK. beliau salah bukan berarti kita membela yang salah ya kan. Ini tuh pelajaran berharga buat laki-laki di luar sana. Jangan coba-coba mendekati ani-ani. Nih, ini tuh Nah. pelajaran berharga banget buat orang yang penting kehidupannya, yang merasa dia punya value, yang dia merasa punya usaha, yang merasa dia punya harga diri ya kan. Jangan sekali-sekali ketemu dengan ani-ani ataupun ngapa-ngapain sama ani walaupun cuma sekali. Nggak boleh. Ini akan merusak boleh. kehidupan Anda beberapa tahun kemudian ya kan. Betul. Karena ini tuh hanya penilaian ya. Aku sih berharapnya tidak terjadi, tapi melihat komentar-komentar si Ani bilang kalau dia tuh ketemu di hotel ya kan, anggap aja itu hilap sekali ya kan, karena kan ya namanya Iya. ayam ya kan dikasih ikan asin, manusia kucing dikasih ikan enak-enak ya kan, mungkinlah hilap sekali ya kan. Tetapi ya itu tadi guys, saat kita berhubungan sama ani ya kan, sama cewek yang pola pikirnya gimana, pasti kita terjerumus. Kalau dia orang baik-baik nggak bakal, walaupun terjadi sesuatu dan lain hal dengan atau hamil atau apa, pasti dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak membawa orang-orang lain dalam masalah dia. Bener nggak sih guys? Iya. Benar. Jadi kesimpulannya, untuk ani-ani di luar sana, bertobatlah. Gue penasaran kenapa semua muka Ani-Ani itu kayak ada template-nya gitu, kayak mukanya mirip, kayak sama. Jadi pertanyaan di otak gue tuh pas minta ke dokter tuh mintanya gimana gitu, dok saya mau muka template Ani-Ani gitu. Karena jujur ya, kalau gue ngeliatin video kayak, gue nggak tahu ya ini Ani-Ani apa enggak, cuman komennya ngatain dia Ani-Ani, jadi mungkin dia Ani-Ani. Mukanya tuh kayak rata-rata pada mirip. Template yang gue perhatikan ya, ini hidungnya nih naik gitu, terus kecil banget. Terus kelopak matanya tuh kelihatan banget bikinan. Pipinya itu kayak ngembang. Ini rahangnya V-shape banget, dagunya lancip banget. Kata gue kayak, apa dokter-dokter tuh udah ada template-nya gitu ya, lu mau muka kayak gimana nih? Gue mau yang template Ani-Ani dok, kayak gini gitu kali ya. Dari dulu gue tuh pengen banget hidung gue mancung, cuman kalaupun operasi ini halal ya, kalau boleh oplas gitu, gue nggak mau anjir, gue takut. Gue pengen tapi gue takut gitu, gue takut kayak Ani-Ani. Gue nggak mau yang hidungnya kayak hidung babi gitu loh, kayak naik tapi kecil tapi kayak gitu, ngerti gak sih? Kalau gue ngeliat bule-bule di luar negeri gitu, mereka operasi hidungnya jadinya bagus gitu, cakep. Tapi kenapa orang Indo kalau operasi hidungnya jadi kayak begini, terus kayak gitulah, kayak aneh anjir. Please bilang kalau kalian juga mengerti apa maksud gue. Gue nggak mau kayak orang gila sendiri gitu. Ini aja Kang, kalau mau beres saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan. Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih. Semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas nih, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan nggak? Ini parah nih. Kita tunggu ya gebrakan kita.
Gak usah pada bingung kalian kenapa selingkuhannya Pak RK bentukannya kayak gitu. Ketika nenek tadi bekerja dengan baik, tercantol lah, ya kan? Jadi untuk istri sah banyak-banyak berdoa untuk suaminya agar terhindar dari mara bahaya nenek sihir tadi, ya kan? Jadi kan gak usah bertanya-tanya, kok bisa, kok mau sama si ini gitu. Neneknya bekerja dengan baik. Satu klinik dan netizenku yang budiman itu salfok sama rambutku ya, ini bikinnya di Madam Cindy Hava Hair ya, cabangnya ada di Bekasi dan juga Plaza Indonesia. Just book appointment. Dar-dedor ini menyala wanita Amazon.